Ada yang ke arah situ jawabnya? Nah, jadi itu ya yang saya harapkan itu sebetulnya ini jawabannya. Jadi kita pengen menguji performa gitu ya, dari sebuah, bisa site, bisa satu klaster gitu ya. Jadi macam-macam, cara atau metode untuk melakukan drive test itu. Bisa single site verification, artinya kita memverifikasi site per site gitu. Di dalam sebuah site itu bisa ada beberapa antena, bisa ada beberapa sistem gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sedang melakukan beberapa, lokasi lah gitu. Katakanlah misalnya area kotanya saja di Purwakarta gitu ya. Nah itu bisa kita sebut dengan klaster gitu. Nah, eee, ya di dalam drive test gitu ya, ada indikator lain ya. Jadi selain pengen tahu data aktual gitu ya, aktualnya kayak gimana, ini kita bisa melakukan troubleshooting juga gitu. Kita bisa memvalidasi, apa yang ada di server atau yang data yang ada di RNP-nya gitu, ada di network planning lah namanya. Itu bisa kita verifikasi di lapang itu sudah sesuai atau belum gitu. Nah, drive test itu bisa melakukan deteksi yang namanya cross feeder. Eee, sini aja ya, cross feeder. Nah, kira-kira gini, udah kelihatan? Iya, Pak. Gini ya, keep in mind, jadi setiap, setiap antena itu sudah dikonfigur, masing-masing. Nah, jadi kita colokin kabel lah ke antena, misalnya antena satu gitu ya, kita colokin ke port nomor satu, antena 2 ke port nomor 2, antena 3 kita colokin ke port nomor 3. Gitu. Jadi serving cell itu adalah sel, ini biasa disebut dengan sel juga gitu ya. Jadi sel yang melakukan serving, yang memberikan sinyal gitu, serving itu, serving selnya itu nggak akan salah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ke sini, kita ada di area sini lah ya. Ini kursornya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, kalau misalnya kita ada di sini, lagi ada di titik ini, kita harus dilayani oleh sel nomor satu gitu ya. Terus kita pindah ke sini. Nah, harusnya dilayani oleh, eee, oke, sorry tadi komputer saya dicabut listriknya. Sudah kedengaran lagi suaranya? Sudah, Pak. Pak. Oke, Apa? kita lanjut ya.
Oke, jadi basically kalau misalnya kita ada di posisi ini, kita harus layani oleh sel yang nomor satu. Kalau ke sini jadi sel yang nomor tiga, kalau di sini jadi sel nomor dua gitu ya. Nah, ada dua jenis cross feeder. Ada yang parsial, ada yang total gitu ya. Nah, yang total ini yang tadi biasanya penyebabnya kayak tadi ya, sektornya yang tertukar. Jadi ketika harusnya kayak gini, satu 2 3 ya, harusnya ada di database-nya itu konfigurasinya begini, sektor satu ke arah sini, sektor 2 ke sini, sektor 3 ke sini. Nah, ternyata jadi kayak gini, gitu. Kira-kira penyebabnya apa? Ada yang bisa nebak? Kira-kira penyebabnya apa bisa ketukar gini? Oke, jadi, ini tertukar itu karena bisa jadi, misalnya kita sudah colok ya di atas dari antena nomor satu, tapi di bawahnya kita colokin ke, yang nomor 2 gitu, ke port nomor 2. Nah, itu bisa ketukar kayak gitu. Dan seterusnya, kalau di sini sektor satu dan sektor 2 yang cross feeder. Jadi, kemungkinan antara antena yang di atasnya atau yang di bawahnya yang tertukar. Gitu. Nah, walaupun ada label, biasanya troubleshooting-nya itu harus diurut satu per satu gitu. Nah, ini cross feeder total. Nanti akibatnya gimana gitu ya. Jadi dia tidak optimal konfigurasinya. Karena masing-masing site ada yang namanya kalau di 2G itu namanya ARFCN, kalau misalnya di 3G ya semacam itunya lah gitu ya. Nah, itu konfigurasinya akan ngaco lah gitu. Nah, jadi kita perlu informasi ini, dari mana gitu ya. Nah, ini hanya bisa dideteksi kalau misalnya kita, melakukan pengetesan yaitu namanya drive test, gitu ya. Metode yang biasanya dilakukan itu biasanya kita lock sektor gitu ya. Jadi handphone spesial ada, yang ditujukan ya software-nya aja sebetulnya. Itu biasanya bisa melakukan lock, misalnya pakai BCCA-nya atau RFCN-nya itu kita lock. Jadi kita hanya akan mendapatkan serving dari misalnya nomor satu aja gitu ya. Nah, ternyata di sini yang serving ada di belakangnya, artinya ketukarnya sama 3 gitu. Nah, beda sama yang parsial. Kalau parsial di sini robah-robah nih gitu. Ini main loop, ada yang disebut main loop ya. Main loop itu, eee biasanya disebut dengan utama gitu. Jadi arah serving utama lah. Arah serving utama yang dari sektor 2 itu ya di lulusan ininya. Nah, di sini, ketika di sini ternyata, dia pindah-pindah gitu ya. Jadi main loop-nya, beradu lah, bisa jadi gitu. Nah, maka dari itu nanti dia bisa pindah-pindah dari 2 ke 3, dari 3 ke satu, dari 2 ke 3, terus aja pindah-pindah gitu. Nah, kalau pindah-pindah gitu handphone, user itu akan menjadi cepat habis ya baterainya dan tidak optimal juga karena terus saja pindah-pindah. Nah, proses perpindahan antara masing-masing ini ya, dari sektor satu ke 3 ke 2 gitu. Setiap pindah itu dinamakan dengan handover ya. Proses ini namanya handover. Nah, ada yang intracell. Intracell itu kalau misalnya kita mengelilingi sebuah tower gitu ya, ini kita, melakukan, handover tapi intrasel gitu ya. Artinya, di dalam sel yang sama gitu ya. Jadi di dalam satu site kira-kira gitu. Kalau misalnya dari sini ceritanya kita pindah ke sini, nah ini namanya intersel. Jadi keluar dari site-nya gitu. Nah, kalau cluster itu biasanya ada beberapa site, handover yang harus kita cek itu dari beberapa site, biasanya kayak gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi itu ya, ada handover juga, kemudian bisa mengecek yang namanya cross feeder ini, gitu. Nah, jadi kita perlu data yang aktual, gitu. Kecepatan yang kayak gitu itu bisa dicek di server side lah. Kemudian jelaskan perbedaan kecepatan sinyal, kekuatan sinyal, dan kecepatan internet. Oke, ini banyak yang masih kebalik-kebalik ya. Ada beberapa yang sudah saya minta buat, ini, buat baca-baca. Coba, sudah baca-baca belum?
Ada yang mau jawab? Saya tunjuk aja deh. Kronika ada? Kronika? Kronika? Ini suara saya kedengeran nggak? Halo, halo. Kedengeran, Pak. Kedengeran. Kenapa kemana ini nggak jawab? Oke. Siapa ya? Nadifa aja. Nadifa ada? Nggak ada. Anindya? Hadir, Pak. Oke. Gimana? Apa sih kecepatan sinyal? Jujur waktu pas kemarin tes lisan saya nggak disuruh untuk nyari, tapi saya pahamnya kalau kekuatan sinyal itu ada hubungannya sama kecepatan internet, jadi kayak mempengaruhi gitu. Gitu ya. Oke. Berapa lagi ya? Delia. Hadir, Pak. Oke. Gimana? Kecepatan sinyal aja ya. Kecepatan sinyal itu yang kemarin lupa, Bapak udah jelasin, Pak. Lupa ya. Oke. Kayak gini ya. Udah kelihatan? Udah, Pak. Ini saya mau gambar-gambaran. Oke, gini ya. Kita asumsikan ini adalah tower. Nah, ini tower lah ya. Nah, ini ceritanya satu aja antenanya. Misalnya ke sini. Gitu ya. Jadi arahnya atau enggak agak ke bawah deh. Gitu ya. Nah, misalnya antenanya mengarahnya ke bawah gitu. Ke sini. Seret gitu. Nah, apa sih sebetulnya yang dipancarkan oleh antena ini? Ada yang tahu? Kekuatan, Pak. Kekuatan apa? Sinyal, Pak. Oke, jadi yang dipancarkan oleh antena adalah sinyal ya. Sinyal. Nah, sinyal itu dari ini anggaplah titik A gitu ya. Ini titik B. Nah, dia merambat melalui medium udara ini gitu ya. Dari titik A ke titik B, ini dia punya kecepatan dong. Kapan dia sampai gitu ya. Dari titik A ke titik B ini. Nah, gimana cara menghitung kecepatan sinyal? Gitu pertanyaannya. Kecepatan ya. Nih kita ngomongnya kecepatan. Itu, kecepatan sinyal. Gimana kita ngitungnya gitu. Nah, di sini ini beda ya. Kalau ditanya kecepatan sinyal, berarti sinyal ini yang kita tanya, yang ditanyakan kepada kita gitu. Nah, kalau kecepatan sinyal itu referensinya dari C ya. C itu 3 kali 10 pangkat 8 gitu. Ini kalau di ruang hampa gitu. 3 kali 10 pangkat 8. Nah, jawabannya ini. Kalau kecepatan sinyal ini referensinya ke C ini. Kira-kira begitu. Ini untuk kecepatan sinyal. Kemudian ada yang saya tanyakan, ada kekuatan sinyal juga ya kemarin. Nah, dari sini ini ditransmisikan menggunakan berapa watt, misalnya dari sini 5 watt lah gitu ya. Ke sini ditransmisikan sampai sini tinggal 1 watt misalnya gitu. Nah, yang ditanyakan itu sebetulnya di titik ini gitu. Kenapa di titik ini? Karena handphone kalian kan di sini ya. Jadi user itu ada di poin B lah. Akan selalu ada di poin B. Poin B-nya aja pindah-pindah bisa kemana-mana gitu. Nah, yang ditanyakan ini B. Jadi berapa powernya? Sudah pasti ini mengalami loss lah
Dari sini udah pasti lebih kuat di pemancarnya. Jadi kita kalau mendatangi site itu udah pasti lebih bagus kalau site-nya dalam kondisi normal. Nah, di sini kita pakai satuannya watt aja dulu ya. Kalau misalnya yang kemarin kan dBm ya. Nah, jadi kekuatan sinyal itu ya seberapa kuat sinyal yang diterima. Patokannya ada yang bilang gitu ya. Kalau di saya sih 1 atau 2 Pak, ada yang jawab gitu. 1 atau 2 apa gitu ya. 2 bar katanya. Oh, dia lihat di HP-nya gitu ya. Nah, biasanya di handphone kalian itu yang ini ya. Biasanya satuannya misalnya minus 70 dBm gitu ya. Ada yang dB, ada yang dBm gitu ya. Nah, jadi yang minus 70 yang kayak gitu itu adalah kekuatan sinyal gitu ya. Dan ini dibahasakannya di masing-masing sistem di 2G itu beda. 3G, di 4G ini kekuatan sinyal itu beda ya. Di 2G ada yang tahu apa? Satuan ya, biasanya kekuatan sinyal yang di 2G itu disebut dengan apa? RX level, Pak. Ya, di sini RX level. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu kekuatan sinyal dari sistem 2G gitu yang kita terima, ya kita ceknya RX levelnya gitu. Kalau di 3G RSCP. RSCP. Kalau di 4G LTE, Pak. bukan. RSPV. Apa? RSPV bukan. RSRP. Gitu. Jadi ini adalah kekuatan sinyal gitu ya. Oke, so kita dapat ceritanya di sini ya. Di poin B ini kita dapat sinyal dengan kekuatan 70 ini ya. Ceritanya kita dapat minus 70 dB ini. Oke, selanjutnya bagaimanakah kualitas dari sinyal ini? Sekarang kita ngomongin kualitas gitu ya. Gimana sih kualitasnya? Nah, kualitas dari sinyal ini tuh biasanya ada yang namanya CQI, Channel Quality Indicator. Ada yang namanya RX-Qual kalau di 2G gitu ya. Itu macam-macam ada semacam ininya tapi untuk kualitas. Nah, saya nanya juga untuk orang-orang yang menjawab, buat apa kamu melakukan drive test? Untuk mengecek kualitas sinyal, Pak gitu. Oh, emang kamu ngecek di mana dapatnya? Nah, ini yang saya tanyain. Kalau betul ngecek bisa menunjukkan ini ya kemarin betul berarti, tapi nggak ada yang menunjukkan. Jadi kualitas sinyal itu diceknya dari sini, berapa nilainya. Kalau misalnya diamati lebih lanjut ya, nanti kalian silakan cek lagi di ini, di Genetrack-nya, itu ada juga di situ RX Qual-nya. Untuk masing-masing 2G, 3G, 4G itu ada. Gitu. Nah khusus 4G ini ada yang namanya CNR, patokannya jadi ke sini, biasanya ya. Ini adalah perbandingan antara sinyal yang ini ya, sinyal, kemudian dengan noise. Kan di sini banyak macam-macam gitu gangguannya di sini ya. Misalnya lagi kena hujan lah si sinyal ini, terus mantul kemana-mana dulu. Ini kan tidak bisa diarahkan ya. Kita sinyal itu, misalnya di sini ada gedung gitu ya. Di sini sebelahnya ada gedung lagi, jadi dia mantul dulu ke sini, terus mantul ke sini gitu. Nah macam-macam gitu ya, noise-nya gitu ya. Nah, jadi signal to noise ratio. Jadi dibandingkan berapa sinyalnya, berapa noise-nya. Kalau sinyalnya lebih banyak, berarti dia lebih bagus. Kekuatan sinyalnya ya. Kalau misalnya noise-nya lebih banyak, berarti dia akan lebih jelek. Nah, gitu. Sederhana kayak gitu aja. Nah, kemudian yang terakhir kecepatan internet. Nah, itu yang hasil dari speed test. Gitu. Jadi kalau bisa ditanya kecepatan internet, biasanya saya nanyanya terakhir gitu. Kalau kecepatan internet yang mana? Kayaknya yang tadi deh gitu. Nah, barulah pada gitu. Jadi yang tadi apa ya? Bingung aja. Nah, jadi jangan kebalik lagi kecepatan internet yaitu yang hasil speed test-nya. Jadi bukan latensi, bukan ini gitu ya. Itu beda lagi. Itu datanya, kecepatan datanya gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Kita lanjut. Nah, ini deskripsikan, habis gitu ya oke lah gitu ya. Terus statik sudah oke, mobility sudah oke. Nah, terus ini tinggal ini. Nah, bagaimana misalnya ini kasusnya saya kasih beda-beda tergantung tempatnya lah. Jadi gimana cara kita menggunakan data hasil drive test? Gini, data hasil drive test itu kita asumsikan sudah benar lah ya. Jadi data hasil drive test yang kita punya itu sudah benar. Artinya kita tidak perlu balik lagi ke site. Jadi bukan laporan datanya yang kita perbaiki, tapi kita harus perbaiki performa dari towernya. Nah, maka dari itu kita lihat dulu apa case-nya gitu ya, kasusnya apa gitu. Contoh di sini saya tanya bad spot. Jadi misalnya ada di titik-titik tertentu misalnya tidak ada sinyal atau sinyalnya jadi drop, jelek lah pokoknya. Nah itu kenapa gitu. Pertama yang bisa dilakukan oleh orang drive tester atau orang yang ke lapangnya gitu ya, itu dia bisa melakukan justifikasi gitu. Jadi silakan diamati di situ ada apa gitu ya. Kok bisa gitu di sini jelek, yang lainnya bagus. Misalnya ada gedung atau jalannya ternyata kontur, tiba-tiba langsung turunan gitu atau tanjakan gitu. Nah, biasanya itu bisa difoto untuk justifikasi atau buktinya lah. Nah, kemudian data yang tadi gitu ya, kita bisa cek masing-masing parameternya gitu ya. Jadi data yang kalian ambil itu kalau diamati dari log filenya sebetulnya sudah semuanya ada walaupun kita tidak pakai semua di praktikum yang kemarin gitu. Jadi udah ada semuanya terrecord, biasanya seperti itu. Nah, cuman digunakan atau tidak. Nah, ini untuk beberapa kasus beda lagi gitu ya. Kalau ini yang kita amati berarti kekuatan sinyalnya gitu ya. Nah, ada misalnya contoh sinyalnya bagus gitu ya, keterimanya ya masih di rentang oke, tapi ternyata enggak apa ya, yang enggak bisa dipakai internet lah gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ada juga yang logiknya beberapa teman-teman kita ada yang saya tanya gitu ya, kalau misalnya speed-nya harusnya 100 misalnya 100 Mbps, ternyata di situ cuma 10, harusnya gimana? Ditambahkan apanya? Ya speed-nya katanya. Nah itu memang bisa dilakukan cuman mungkin masih belum tahu ngomongnya gitu ya. Nah jadi ditambahkan itu kapasitas dari backbone-nya gitu. Jadi kapasitas backbone-nya yang ditambahkan gitu. Bisa bisa cuman mau atau enggak gitu operatornya. Nah, kemudian kalau misalnya bad spot jadi ada spot yang jelek, ada juga yang bilang ditambahin aja towernya gitu. Nah, itu kebanyakan di-reject gitu ya dalam kondisi aktualnya. Kenapa? Karena pertimbangannya dana gitu ya. Itu perlu biaya yang besar. Kemudian itu enggak semerta-merta gitu ya bangun tower. Itu tanahnya eh bisa nggak gitu ya kita pakai tanahnya. Habis gitu sering kali gitu ya kita pengen bangun di spot A gitu. Ternyata nggak mau gitu ya, warganya menolak dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah salah satu challenge di dalam dunia telekomunikasi seluler. Kira-kira begitu. Jadi gimana network optimizer ya. Jadi saya sebagai network optimizer tadi itu menggunakan data hasil drive testnya. Jadi kita lihat case-nya dulu yang pertama. Case-nya apa? Contohnya bad spot, ya berarti ada nggak justifikasinya. Kalau tidak ada, kita cek dari database sistemnya ada ya, namanya data dump gitu. Nah dari dump-nya kita minta dump, habis itu kita cek ada isu apa gitu, ada alarm kah, ada apa atau enggak. Habis itu kita matching dengan data hasil drive test. Biasanya kayak gitu yang dilakukan. Oke, itu reviewnya yang kemarin saya tanyakan. Silakan ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diklarifikasi atau apapun, ada yang mau merespon, menambahkan? Kalau tidak ada, minggu depan kita sudah harus UAS ya. Nah, untuk memenuhi itu, jadi UASnya
Saya tawarkan dulu. UASnya mau take home atau mau ujian? Ujian betulan. Halo, halo. Kalau take home ngapain, Pak? Pilih aja dulu. Ya, Gimana? Silakan teman-teman didiskusikan. Kalau enggak, udah aja lah. Kita seragamkan aja. Oke, gini. Ya. Udah, kita seragamkan saja semuanya. Semuanya buat paper ya. Tugas UASnya kayak gitu. Sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, di share screen ini, di paper ini ya maksudnya. Nah, semua sudah punya datanya gitu ya. Tinggal nanti apa judulnya itu disesuaikan dengan data yang kalian punya gitu. Nah, jadi sifatnya satu orang gitu ya. Kalau ada problem dan lain sebagainya itu silakan kontak saya dulu gitu. Yang pertama gini, layoutnya, template-nya kita ambil dari sini. Bentar, saya stop share dulu. Ya udah kelihatan lagi? Ya, Pak. Oke, silakan nanti dicek ya di sini. Jurnal Kelnet Maaf, Pak. Ini home aja. home aja. Oh, saya salah share ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Apa Sudah, yang Pak. kelihatan? Home lagi? Google sama ini, Pak, papernya. Ya, oke. Nanti kalian search aja jurnal Telnet ya. Gitu. Telnet pakai CT belakangnya. Terus di sini ada ininya. Ada template-nya gitu. Oh, hilang ya. Nah, nanti di-upload lagi. Di sini ada template-nya harusnya. Jadi nanti dicek di sini. Kalau nggak nanti saya kirim di grup gitu. Penulisan harus menggunakan template ini ya. Nanti di template itu sudah ada panduannya. Nah, kemudian ini contoh papernya. Nanti dua-duanya ini saya kirim juga gitu ya. Nah, nanti dibuat ada abstrak, ada abstract gitu ya, yang ini pakai bahasa Inggrisnya gitu. Nah, cuman judulnya ini jangan kayak gini semua gitu ya. Apalah gitu, dibedakan sekreatif mungkin lah, apa yang mau diangkat gitu ya, apa yang mau dianalisisnya gitu ya, tidak harus sama semuanya gitu. Nah, kemudian apa yang mau ditonjolkan, terus dari hasil yang kalian punya itu apa gitu ya, yang kalian dapat. Nanti paper ini juga sebagai referensi lah, bisa dipakai. Nah, di sini ada model propagasinya, Emurah-Hatta ini ya. COS 231 Emurah-Hatta dia menghitung intinya dia cuman model aja menghitung propagasinya lah. Jadi berapa ada path loss-nya. Jadi kalau path loss-nya sekian berarti harusnya berapa. Dia pembuktian antara konsep dengan teori. Kurang lebih gitu. Nah, ternyata seperti ini KPI-nya. Ini yang saya bilang kemarin ya, ada yang namanya KPI. KPI itu Key Performance Indicator. Yang dikatakan kualitasnya bagus RSRQ ya, berarti ini di 4G. Nah, RSRQ yang bagus itu minus 6 gitu ya, ke atas. Nah, semakin gede minusnya gitu, minus 15 itu semakin jelek. Ini lebih dari sama dengan minus 6 katanya lebih bagus gitu. Nah, yang lainnya very good, food, fair gitu ya. Nah, kita harus patokannya pakai CNR. Nah, ini bisa lah kalau misalnya ada yang mau menganalisa seperti ini, bisa menggunakan patokan ini atau yang lebih baru. Silakan dicari lagi. Biasanya ada KPI dari Telkomselnya dia mengeluarkan
semacam datasheet gitulah. Nah, di sini dia pakai Genetrack juga gitu ya. Nah, dia menganalisanya kayak gimana gitu. Nah, ini bisa diikuti lah. Nah, ini hasilnya. Ini dibandingkan ya. Ini pakai Nemo. Nemo itu sama lah. Jadi Genetrack yang lainnya gitu. Jadi aplikasi buat drive test yang lainnya bisa pakai Nemo, bisa pakai Genetrack. Ada juga yang apa ya namanya? Ada teman kalian yang pakai itu satu lagi. Ada beberapa yang lain gitu ya. Ada Thames, ada itu bisa juga kayak gini. Gitu. Cuman kalau kayak gini berarti kalian harus ngulang. Kemudian ini adalah secara teori ya. Ini cost-nya sekian. Di Murahata sekian. Dia bandinginnya kayak gitu. Nah, kalian boleh kalau mau membandingkan seperti ini gitu. Silakan sah-sah saja gitu ya. Nah, dia menghitung semuanya ya. Ini kualitasnya, ini CNR-nya, ini CNR lagi di Pura Demak. Kualitas lagi, dia nggak ada RSRP-nya ya. Oh, ada nih, RSRP-nya ini gitu. Nah, jadi ada beberapa parameter yang diambil, RSRP, RSRQ, sama CNR gitu. Nanti silakan berdasarkan hasil yang kalian dapat boleh sebebas-bebasnya lah. Kalian menganalisis dan menyimpulkan. Oh, ada ayam. Ayam. Oke, itu saja. Ini tugas UASnya. Ini terakhir berarti ya. Ini pertemuan terakhir kita. Itu nanti untuk masalah administratif nanti dilengkapi sajalah di spotnya gitu. Jadi kita akan selesaikan sesuai jadwal UAS ya. Jadwal UASnya kapan paling terakhir? Awalnya tuh awal 30 Mei sampai 10 Juni kalau tidak salah. Kapan paling terakhir? 10 Tanggal Juni. 10 ya. Ntar, di mana ya suratnya? Juni ya, jadi kita harus sudah selesai. Oke, gitu aja. Berarti kita jadiin deadline aja ya. Dikumpulkan papernya tanggal 10 Juni. Nanti dikumpulkan di spot. Nah, di sini harus masuk nilai nih. Gitu. Oke, saya kira nggak perlu ada remedial ya. Gitu. Nah, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin tanya Pak, nanti kalau pengumpulan itu kan suka ada cek plagiarisme gitu, itu pakai cek plagiarisme enggak Pak? Seharusnya pakai sih, tapi nggak usah dulu lah. Oke Pak, makasih. Tapi jangan kopas juga ya. Nanti saya cek plagiarisme sendiri. Bisa sekali ngecek langsung satu batch, satu kelas, atau 2 kelas, sampai kelas AB juga gitu bisa. Itu bisa saya ini sendiri lah. Jadi kalian kalau mau cek aja sendiri gitu ya. Itu yang wajarnya biasanya di 20%-an. Jadi ada yang menerima 15, ada yang 20 gitu ya. Ya buat saya 20 masih oke lah gitu. Jadi silakan kalau mau ngecek, cek sendiri aja. 20% boleh. Masih boleh diperbolehkan submit gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang lebih apa misalnya ekstrim gitu ya ada 70% gitu ya. Ya udah. Ya itulah nilai UAS-nya gitu ya. Sisanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya, cukup jelas ya. KM-nya siapa ini KM-nya namanya? Edwin, Pak. Saya Pak. Edwin. Yang di spot Edwin berarti. Yang di spot itu Yuda Pak. PJ-nya Pak. Oh, PJ. Oke. Kalau gitu nanti
diselesaikan administrasinya sama Yuda aja lah. Ya, oke. Kalau gitu, ini kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, jadi tugas UASnya gitu ya, sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah jelas ya. Oke. Oke, kalau begitu ini pertemuan terakhir kita. Ya kita tutup saja ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf juga selama 1 semester ini misalnya ada kesalahan gitu dari saya, penyampaian saya nggak enak atau dan lain sebagainya, saya mohon dimaafkan juga gitu ya. Terus tidak sempurna juga gitu, banyak ada ganti jadwal, pokoknya ada yang nggak enak gitu. Mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai ketemu lagi di semester selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya,